seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan selama. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah. Pendidikan adalah kunci masa depan. Apa jadinya jika dana pendidikan malah diselewengkan? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan. Saya ada peneliti ya. Saya Siti Nabila Pitasari, saya tidak. Teman-teman tahu tidak, karena ada kasus penyelewengan dana pendidikan yang bikin miris hati kita semua. Ada dana pendidikan yang seharusnya untuk membangun sekolah, membeli buku, malah hilang entah kemana. Kajian Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan berdama dan anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi sebuah ladang korupsi. Menurut KPK, sektor pendidikan meliputi fiktif sebesar 33,3%, pemerasan sebesar 17,3%, kesalahan alokasi anggaran sebesar 16%, markup sebesar 10,7%, penggelapan dana sebesar 9,3%, pemotongan anggaran sebesar 8%, dan penyalahgunaan wewenang sebesar 5,3%. Lalu corruption in education, skor menyebabkan jenis-jenis korupsi selain suap yang sering terjadi di sekolah pendidikan, yaitu perencanaan dan penjaminan pendidikan atau keputusan pembayaran. Apa sih penyebab terjadinya penyelewengan dana pendidikan? Sini biar aku kasih tahu. Penilaian dana sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, dan masih adanya mentalitas koruptif di beberapa oknum. Nah teman-teman, akibat dari penyelewengan dana ini menimbulkan dampak yang sangat serius bahwa dampak terjadi akibat penyelewengan dana ini yaitu kurangnya fasilitas yang memadai sekolah menjadi rusak, guru tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan banyak anak yang putus sekolah. Ini adalah masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah dasar untuk masa depan bangsa. Lalu, apa cara agar mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan? Nah, teman-teman, ada banyak nih cara mencegah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Pengawasan yang ketat. 2. Berikanlah sanksi yang tegas pada oknum korupsi tanpa harus pandang bulu. 3. Digitalisasi sistem. Nah teman-teman, kita tidak bisa diam saja, kita semua punya hak. Kita kawal dana pendidikan, laporkan jika ada kecurangan. Pendidikan adalah hak semua anak. Teman-teman, gimana nih teman-teman? Kalian setuju gak bahwa pendidikan harus bersih dari korupsi? Setuju. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.